Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wijayanto dari kelas TL3A. Nomor NPM saya adalah 1801040004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir. Nah, tugas akhir yang saya ambil yaitu dari nama pemilik Asona Maulana Fahmi, nomor NPM 1702010047 dari program studi D3 Teknik Elektronika jurusan Elektronika dari Politeknik Negeri Cilacap tahun 2020. Nah, judul dari tugas akhir tersebut yaitu piano air MIDI controller. Saya langsung membahas tentang latar belakang atau bab 1. Nah, latar belakang dari tugas akhir tersebut yaitu teknologi diciptakan untuk mempermudah segala sesuatu dan urusan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sarana teknologi dapat memanjakan manusia sebagai pengguna serta pencipta teknologi. Para musisi selalu memiliki ide atau perbaruan untuk mengembangkan alat musik maupun instrumen musik. Contoh pengembangan pada alat musik piano. Piano adalah sebuah instrumen musik atau alat musik akustik yang berbunyi karena senar atau dawai yang dipukul oleh palu. Fungsi piano dalam musik sendiri adalah biasa digunakan sebagai pengiring sebuah permainan instrumen solo ataupun vokal. Jika dilihat dari berbagai jenis piano yang mengikuti perkembangan teknologi saat ini pada dasarnya sama dengan piano sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dilakukan perancangan alat musik piano dengan variasi suara yang dapat ditambahkan sendiri serta dapat langsung merekam suara tanpa harus menggunakan peralatan tambahan dengan cara mengimplementasikan sensor kapasitif untuk membuat alat musik piano yang lebih variatif dan sesuai dengan yang diharapkan. Sensor kapasitif memiliki kemudahan untuk diakses. Sensor ini bekerja dengan cara menangkap sentuhan pada bagian permukaan yang disentuh, kemudian merubah getaran tersebut menjadi sebuah tegangan sehingga cocok diimplementasikan sebagai alat musik seperti piano. Dari tegangan, hasil kerja sensor kapasitif akan digunakan untuk diproses pada microcontroller yang berfungsi sebagai pengolah data untuk menghasil output suara yang diinginkan. Banyak para sound engineering menggunakan MIDI atau Musical Instrument Digital Interface dalam melakukan recording karena beberapa kelebihan. MIDI controller adalah salah satu alat untuk memudahkan menggambar nada-nada irama dalam sebuah lagu. MIDI atau Musical Instrument with Digital Interface dikatakan sebagai sebuah revolusi dalam perkembangan musik. Sebuah revolusi yang menjadikan pembuatan musik sebagai sebuah ranah yang hampir tanpa batas. MIDI controller merupakan alat pengendali yang memiliki fungsi sama dengan sebuah remote control di mana fungsinya adalah untuk mengendalikan instrumen musik yang ada dalam digital audio workstation atau DAW. Berdasarkan informasi yang dapat, maka dibuatlah inovasi baru mengenai pembuatan alat musik piano dengan mekanisme sentuh terhadap air yang memunculkan suara piano dengan tujuan sebagai suatu terobosan baru. Lalu pada layar monitor dengan keluaran terbaru telah update plugin dan dengan kualitas suara yang jernih dengan software FL Studio dan Wireless MIDI. Nah, lalu kita langsung ke tujuan dan manfaat.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah satu, merancang inovasi baru untuk pameran dalam bidang alat musik yaitu piano dengan mekanisme sentuh terhadap air. Dua, membuat piano MIDI controller from water dengan frekuensi nada 2,5 oktav yang menggunakan mekanisme sentuh air dalam kontrolernya. Manfaat. Adapun manfaat dalam pembuatan tugas akhir ini adalah menambah ilmu pengetahuan di bidang seni musik, khususnya mengenai pengembangan MIDI controller berbasis Arduino dengan mekanisme sentuh. 2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan alat musik di Indonesia. Nah, lalu rumusan masalah. Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1. Bagaimana merancang sebuah piano MIDI controller menggunakan mekanisme sentuh dengan air. 2. Bagaimana cara air dapat digunakan sebagai media MIDI controller. 3. Bagaimana sensor kapasitif dapat bekerja ketika terdapat sentuhan air dalam air. 4. Bagaimana cara FL Studio membaca MIDI controller dengan menggunakan air. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana mengembangkan sebuah MIDI controller berbasis Arduino dengan mekanisme sentuh serta sejauh mana tingkat kelayakan produk yang dihasilkan. Maka pada pembuatan tugas akhir ini ada beberapa batasan masalah, yaitu 1. Alat yang dibuat touch-nya sama dengan pianika. 2. Jenis MIDI controller dengan media air dan software DAW yang digunakan dalam aplikasi FL Studio sebagai live audio mixing software. 3. Aplikasi driver dan virtual kabel menggunakan wireless MIDI serta loop MIDI. 4. Saat ditekan bersamaan lebih dari satu not, nada hasil suara yang dikeluarkan bergantian. Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu yang pertama, studi literatur. Metode ini melakukan pencarian literatur untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan sistem yang diinginkan. 2. Metode observasi. Metode ini melakukan penelitian dan mempelajari peralatan yang sudah ada untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat dipakai sebagai acuan pengembangan alat. 3. Perancangan sistem. Metode ini merupakan tahap perancangan yang dilanjutkan dengan pembuatan sistem sehingga selesai sesuai perancangan yang dibuat. 5. Pengujian alat. Metode ini dipakai untuk memperoleh data-data hasil pengukuran dan mengetahui bagaimana alat tersebut bekerja. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.